Selamat datang ke Bali. Pernah nggak Anda ngerasa ada yang aneh gitu saat seseorang ngasih nasihat, tapi kayaknya dia nggak akan rugi apa-apa kalau nasihatnya salah? Sering tuh kayak gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah buku Nassim Nicholas Taleb yang lumayan provokatif ya, Skin in the Game. Ya, buku yang penting banget ini. Kita mau gali nih, kenapa sih punya pertaruhan? Jadi ikut nanggung resiko atas apa yang kita omongin atau lakuin, itu penting banget. Betul. Kata Taleb ini bukan cuma soal duit loh, tapi soal keadilan, kebenaran, bahkan cara misahin mana omongan ahli beneran sama mana yang ya omong kosong aja. Persis. Dia pakai analogi Anteus kan ya? Iya, Anteus, raksasa yang kuat selama dia nyentuh tanah. Jadi kayak kita gitu ya, pemahaman kita jadi rapuh kalau nggak nyentuh konsekuensi nyata. Oke deh, ayo kita mulai gali. Simetri. Simetri gimana tuh maksudnya? Ya, kalau Anda punya potensi dapat untung atau imbalan, Anda juga harus siap dong nanggung risikonya kalau ada apa-apa. Jangan untungnya diambil, ruginya dilembar ke orang lain. Oke. Jadi kayak filter gitu ya, buat misahin teori sama praktek? Tepat sekali. Tanpa simetri ini, yaitu tadi, orang bisa aja ambil untung tanpa nanggung resiko. Nah, resiko itu jadinya kulit orang lain dalam permainan kita. Itu yang bahaya. Wah, kulit orang lain dalam permainan kita. Ngeri juga ya istilahnya. Nah, tadi nyinggung soal Anteus, terus konsep simetri resiko ini. Ini sebenarnya ide lama atau baru sih? Oh, ini udah lama banget. Sama sekali bukan ide baru dari Taleb. Oh ya, contohnya gimana? Coba deh lihat kode Hammurabi dari Babilonia. Itu kan udah ribuan tahun lalu ya, sekitar 3.800 tahun. Hammurabi, yang ada aturan mata ganti mata itu ya? Nah, itu salah satunya. Tapi ada juga yang relevan banget sama ini. Kalau seorang arsitek bangun rumah, terus rumahnya ambruk dan ngebunuh pemiliknya. Si arsiteknya. Si arsiteknya dihukum mati. Waduh, sadis juga ya. Mungkin kedengeran brutal ya, tapi pesannya jelas banget. Tanggung jawab itu harus sejalan sama tindakan. Harus ada konsekuensi nyata. Oke, jadi si arsitek punya skin in the game secara harfiah ya, nyawa taruhannya. Betul. Nah, coba bandingin sama fenomena modern yang kadang disebut Bob Rubin trade. Itu apalagi tuh? Itu istilah buat situasi di mana eksekutif bank misalnya bisa dapat bonus gede banget pas kondisi lagi bagus. Jutaan dolar gitu. Wajar dong kalau performanya bagus. Nah, masalahnya, seringkali keuntungan itu didapat dari ngambil resiko yang nggak kelihatan. Resiko tersembunyi. Pas resiko itu meledak, banknya hampir bangkrut. Siapa yang nanggung? Jangan-jangan. Ya pembayar pajak atau investor kecil. Pokoknya bukan eksekutif yang tadi dapat bonus gede. Itu contoh klasik banget. Keuntungan diprivatisasi, tapi resikonya disosialisasikan. Asimetri yang merusak sistem. Oh iya, itu jelas banget contoh nggak adanya skin in the game di pihak pengambil keputusan ya. Mereka main pakai kulit orang lain. Persis. Itu inti dari kritik Taleb di bab soal the skin of others in your game. Oke, tapi kan asimetri ini nggak cuma di level gede kayak gitu kan? Katanya di kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Saya dengar soal aturan minoritas. Gimana tuh? Betul sekali. Ini salah satu ide Taleb yang paling bikin mikir. Ada counterintuitif gitu. Counterintuitif gimana? Jadi, aturan minoritas ini nunjukin gimana preferensi sekelompok kecil orang, tapi yang nggak fleksibel, itu bisa banget ngatur pilihan mayoritas yang lebih fleksibel. Hah? Kok bisa minoritas ngatur mayoritas? Contoh gampangnya makanan kosher atau halal. Coba pikir deh, di banyak negara yang butuh makanan kosher atau halal itu kan cuma sebagian kecil ya, mungkin 3-4% populasi. Iya, betul. Tapi coba lihat, banyak banget produk makanan, bahkan minuman di pesawat, itu akhirnya milik punya sertifikasi kosher atau halal. Kenapa coba? Kenapa ya? Biar pasarnya lebih luas. Bisa jadi, tapi alasan utamanya, kata Taleb, karena kelompok minoritas ini nggak fleksibel. Mereka nggak mau dan nggak bisa makan yang nggak kosher halal. Sementara mayoritas... Iya, mayoritas sih fleksibel aja ya. Bisa makan yang halal kosher, bisa juga makan yang biasa. Tepat, karena mayoritas fleksibel dan minoritas nggak mau kompromi sama sekali, akhirnya buat gampangnya, buat efisiensi, produsen atau penyedia jasa milih jalur yang memenuhi standar minoritas yang paling ketat itu. Oh, jadi gitu logikanya. Bukan karena mayoritas setuju, tapi karena lebih praktis ngikutin yang paling rewel ya? Bisa dibilang gitu, yang paling nggak toleran sama penyimpangan dari standarnya,
itu yang seringkali menang. Dan ini berlaku di banyak hal lain loh. Contoh lain apa? Iya, kayak transmisi mobil otomatis. Dulu kan manual lebih banyak. Tapi sekarang matic jadi standar di banyak tempat. Kenapa? Karena yang nggak bisa atau nggak mau nyetir manual, minoritas, ya cuma bisa pakai matic. Yang bisa manual, ya bisa juga pakai matic. Akhirnya, Matic yang menang. Wah, menarik banget. Ini berlaku juga buat penyebaran bahasa atau bahkan norma sosial gitu. bisa jadi kelompok yang paling keras mempertahankan bahasanya atau standarnya, seringkali itu yang bertahan atau bahkan menyebar. Ini bukan konspirasi ya, tapi lebih ke dinamika sistem aja, soal fleksibilitas yang nggak seimbang. Oke, paham. Ini bener-bener cara pandang baru sih. Nah, terus kalau dunia ini penuh asimetri kayak gini, gimana dong cara kita nilai ide atau keahlian orang? Ada saringannya nggak? Ada. Taleb nawarin beberapa cara pandang, salah satunya efek Lindy. Efek Lindy. Apa tuh? Gampangnya gini, buat hal-hal yang nggak bisa rusak dimakan waktu. Kayak ide, teknologi, buku, resep masakan. Semakin lama sesuatu itu udah bertahan, semakin besar kemungkinan dia bakal bertahan lebih lama lagi ke depan. Jadi umur panjang itu tanda kualitas gitu? Bukan cuma kualitas, tapi ketahanan, relevansi di dunia nyata. Buku yang udah dicetak ulang selama 100 tahun, kemungkinan besar ya bakal relevan 100 tahun lagi. Ini kayak filter waktu yang brutal, jauh lebih bisa diandalkan daripada sekedar penilaian akademisi atau tren sesaat. Oke, jadi waktu dan daya tahan itu sendiri udah jadi bukti skin in the game dari sebuah ide ya? Dia udah teruji oleh realita. Betul. Ini juga nyambung ke cara kita nilai ahli. Jangan gampang ketipu sama penampilan atau gelar. Maksudnya? Ya, kata Taleb, kadang ahli bedah yang kelihatannya kayak tukang daging, gak necis gitu, tapi rekam jejak operasinya sukses terus, itu mungkin lebih bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia udah ngelewatin banyak rintangan. Mungkin termasuk prasangka soal penampilannya, tapi kompetensinya terbukti oleh hasil nyata. Dia punya skin in the game lewat reputasi dan pekerjaannya. Fantasi tapi belum tentu teruji di lapangan ya? Oke, masuk akal. Nah, ini semua akhirnya nyambung ke ide Taleb yang paling dasar. Hubungan antara skin in the game sama rasionalitas. Rasionalitas. Bukannya rasionalitas itu soal logika ya? Menurut Taleb, nggak sesederhana itu. Rasionalitas sejati itu bukan soal seberapa logis argumenmu di atas kertas, tapi apakah tindakanmu itu memastikan kamu bisa bertahan hidup dalam jangka panjang. Survival comes first. Bertahan hidup jadi ukuran rasionalitas? Iya, ini nyambung ke konsep ergodisitas. Agak teknis sih, tapi intinya gini. Probabilitas buat sekelompok orang itu beda sama probabilitas buat satu individu kalau diulang-ulang terus. Contohnya? Misalnya, ada 100 orang main Russian roulette sekali. Mungkin cuma satu orang yang kena sial dan mati. Probabilitasnya 1%. Oke. Tapi kalau ada satu orang main Russian roulette 100 kali, gimana hasilnya? Ya, hampir pasti mati dong dia. Nah, itu dia. Satu kali aja kena kehancuran total atau ruin. Permainannya berhenti selamanya buat individu itu. Jadi, rasionalitas sejati itu adalah gimana caranya kita menghindari skenario ruin yang nggak bisa dibalikin lagi. Bahkan kalau itu artinya kita nggak ngejar untung maksimal jangka pendek. Bertahan hidup itu yang utama. Paham. Jadi, rasionalitas itu sifatnya sangat pragmatis ya, tentang gimana kita navigasi dunia nyata yang penuh risiko ini. Bukan cuma soal teori atau keyakinan abstrak. Oke. Udah banyak banget nih yang kita bongkar. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih yang perlu kita ingat? Intinya ya, skin in the game itu lebih dari sekedar insentif finansial. Ini prinsip etis dan juga cara kita memahami dunia. Soal keadilan, siapa sih yang nanggung resiko dari sebuah keputusan? Soal tanggung jawab. Soal cara kita belajar paling efektif, yaitu lewat konsekuensi nyata. Dan soal gimana sistem yang sehat harusnya bekerja ya? Betul. Sistem yang sehat itu butuh simetri resiko. Punya pertaruhan itu bikin kita lebih rendah hati, lebih waspada sama resiko yang nggak kelihatan, dan lebih nyambung sama realitas. Ini kayak penangkal alami buat omong kosong dari orang-orang yang ngasih nasihat atau bikin aturan tapi nggak ikut nanggung akibatnya. Jadi kita harus selalu tanya siapa yang punya kulit dalam permainan ini gitu ya? Tepat sekali. Itu pertanyaan kuncinya. Oke, pertanyaan yang kuat banget. Nah, mungkin ini jadi penutup buat Anda yang dengerin. Setelah kita ngobrol soal asimetri tersembunyi dan pentingnya skin in the game ini, gimana kira-kira ini bakal ngubah cara Anda ngelihat informasi? Misalnya, saran dari ahli, berita yang Anda baca,
kebijakan pemerintah. Atau bahkan janji-janji dalam hubungan personal sehari-hari Anda. Apa ya jadinya kalau kita semua, termasuk diri kita sendiri, mulai nuntut lebih banyak simetri, lebih banyak pertaruhan nyata dalam berbagai aspek hidup kita? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan.